Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu yang seperti biasa di waktu maghrib ini, yang kita doamkan yang semoga Allah mudahkan kepada kita setiap urusannya. Dan untuk malam ini yang tadinya ingin membahas tafsir, namun qadarullah karena tadi ada juga saya mengurus yang meninggal ya, sehingga tema belum sempat ke download ya. Namun kita akan menjelaskan di sini mengenai Al-Quran Al-Karim. Ini juga berhubungan dengan Al-Quran ya. Bahwasanya kita harus tahu apa itu Al-Quran ya. Kalau kita lihat dari bahasa, yaitu Quran ya, itu ada perbedaan pendapat ya. Tapi yang menjadi pokoknya itu Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan, yaitu secara bahasa atau secara lughah. Namun kalau secara istilah atau syar'inya, Al-Quran itu bacaan yang ketika dibaca dan dimaknai, ditadaburi, diamalkan isinya, serta diajarkan, maka ia akan mendapatkan pahala untuk yang membacanya. Nah, itu Al-Quran ya. Lalu bagaimana Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW? Yaitu awalnya Al-Quran itu di Lauh Al-Mahfuz ya. Di Lauhul Mahfuz Al-Quran itu, fi Lauhim Mahfuz ya, diterangkan dalam surah Al-Buruj ayat yang terakhir ya, bahwa Al-Quran turun di Lauh Mahfuz ya. Nah, itu secara sekaligus ya, dengan pena itu ya. Pena itu menulis apa yang Allah firmankan, kemudian menjalankan apa yang Allah ucapkan ya. Di antaranya dijelaskan dalam surah Al-Qalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Itu kan. Itu pena yang menulis ya, di antaranya. Bagaimana tertulisnya Al-Quran di Lauh Al-Mahfuz ya. Dan dijaga oleh malaikatnya yang dia itu suci ya, itu. Jadi tiadalah yang menjaganya kecuali yang suci, maksudnya adalah malaikat ya. La yamassuhu illal mutahharun, itu maksudnya adalah dari golongan malaikat gitu. Karena itu yang diceritakan adalah fi kitabim maknun, yaitu Al-Quran yang di Lauh Al-Mahfuz. Jadi bukan Quran yang di kita ya. Kalau sama orang suci itu maksudnya yang di Lauhul Mahfuz ya gitu. Jadi jangan salah paham ya. Jangan jadi soal paham ya gitu. Inilah pentingnya kita untuk mengetahui seluk-beluk Al-Quran itu ya. Ya, salah satu ilmu yang mengajarkan seluk-beluk Al-Quran adalah ilmu tafsir ya. Dan setelah di Lauh Al-Mahfuz ya, Quran ke Baitul Izzah ya, ke langit dunia.
Itu juga secara sekaligus ya. Melalui firman-Nya yaitu surat Al-Qadar yang kita hafal ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar ya. Ya, di malam kemuliaan. Yaitu turunnya adalah secara sekaligus ya. Jadi beda anzalna dengan nazzalna ya. Kalau nazzalna itu berangsur-angsur ya. Kalau anzalna berarti sekaligus. Jadi secara bahasa itu pasti akan berbeda ya. Walaupun ya kembali sama itu ya. Asal katanya jadi nazzala kan. Itu sama kata bahasanya itu secara lughah sama ya. Iya. Tapi maksudnya berbeda gitu. Jadi kalau anzalna itu sekaligus sampai ke langit dunia. Kalau nazzalna, nah itu baru berangsur-angsur gitu. Ya. Nah, itu juga disebut dalam Al-Qur'an dua-duanya. Di mana nantinya setelah di langit dunia Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril gitu. Dan Al-Quran turun itu secara berangsur-angsur ya. Sampai bertanya, kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu jumlatan wahidah gitu ya. Sekaligus maksudnya ya. Maka diterangkan, kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Agar menguatkan hatimu ya. Dan engkau bisa membacanya secara tertil. Nah, itu pokoknya Al-Quran supaya bisa dibaca secara tartil. Karena kalau secara sekaligus, hati itu belum tentu bisa menerima. Seseorang menghafal saja atau membaca saja, secara sekaligus tidak akan bisa. Pasti butuh perlahan-lahan ya. Perlu waktu, perlu proses. Bagaimana meresapi Al-Quran itu. Begitu juga, yaitu Al-Quran yang turun kepada Nabi kita, itu juga pasti butuh proses untuk turun kepada beliau. Sehingga bagaimana Al-Quran itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Turunnya di berbagai tempat. Kadangkala beriringan, kadangkala ada jarak waktu ya. Sebagaimana yang kita kenal gitu ya, wahyu pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Alaq ya. Ayat 1 sampai 5. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Kala itu Nabi sedang bertahanus di Gua Hiro ya. Di Gua Hiro. Maka datang malaikat Jibril itu ya. Beliau mengatakan bacalah sampai 3 kali ya. Bacalah. Kata Nabi, saya tidak bisa membaca. Diulang lagi, bacalah. Kata Nabi, saya tidak bisa membaca. Lagi diulang, bacalah. Saya tidak bisa membaca. Maka turunlah ayatnya, yaitu surah Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Sampai Nabi itu minta diselimuti oleh Khadijah ya. Karena dia ketakutan. Dia kedinginan juga. Bagaimana turunnya ayat yang tadinya Nabi itu belum diutus. Namun ketika di Gua Hiro tahanus, beliau menjadi Nabi dengan turunnya ayat itu. Kemudian selanglah bagaimana turun surah Al-Muddatsir ya, kemudian Al-Muzammil gitu kan. Kemudian ada rentang waktu ya, rentang waktu yang sangat lama. Sampai dituduh bahwa Allah itu meninggalkan Nabi. Maka ditolak dengan ayat dari surah Ad-Duha gitu ya. Wad-duha wal lail idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan seterusnya gitu kan. Allah itu tidak meninggalkan Nabi gitu. Nah, itu bagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi. Terus menerus itu ya. Bagaimana rentang waktu itu.
yaitu turun secara bertahap, tidak sekaligus, karena adanya hikmah yang telah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim ya. Itu dalam surah Al-Furqan tadi ayat 32 ya. Kadzalika linusabbita bihi fuadak ratalnahu tartila itu. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, terpisah-pisah untuk kami perkuatkan hati engkau ya Muhammad gitu. Dan ini dikatakan dalam beberapa tafsir ya. Dalam beberapa terma tafsir bagaimana untuk diperkuat hati seseorang yang menerima Al-Quran dengan diturunkannya secara berangsur-angsur. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, tapi merupakan kitab suci kita, artinya merupakan pedoman kita, pegangan hidup kita, dan pandangan hidup kita itu kepada Al-Quran. Itulah pandangan hidup seorang muslim, yaitu pada Al-Quran. Ketika pandangan hidupnya selaras dengan Al-Quran, maka itulah wujud perilaku, tingkah laku, tindak seorang muslim. Ketika tidak selaras dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dia jauh daripada keislamannya. Taruhlah banyak bagaimana orang yang berpandangan bukan sesuai Al-Quran itu ya. Yaitu orang yang berpandangan pada pemahaman barat, pada ideologi Yunani, pada filsafat dan seterusnya. Maka itu dia tindak tanduknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Tingkah lakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Sekarang kan bagaimana gaya-gaya anak muda, gaya-gaya zaman sekarang itu ya, apalagi wanita gitu kan, lebih mengikuti kepada siapa? Bukan selaras dengan Al-Quran. Al-Quran menyuruh untuk menutup aurat ya, untuk menundukkan pandangan, tapi mereka tidak menundukkan pandangannya. Waliyadzubillah. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Bagaimana Al-Quran itu disampaikan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap supaya menguatkan hati orang yang menerimanya. Sehingga bagaimana tentang ibrah itu ya, al-ibrah itu adalah bi'umumil lafaz ya gitu. Dengan keumuman lafaz ya, bahwa Al-Quran itu turun sesuainya ke Nabi Muhammad, maka juga kepada umatnya juga ya. Karena Nabi juga adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah diutus untuk menjadi rahmah untuk siapa? Untuk alam semesta. Itulah hikmah Al-Quran. Dan juga diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 106. Al-Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksim wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar engkau membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian gitu. Surah Al-Isra ayat 106. Jadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur agar kita bisa menjelaskan kepada manusia secara bertahap, secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan. Itulah bagaimana metode dakwah itu. Metode dakwah itu tidak disampaikan secara sekaligus ya. Walaupun misalnya ada sesuatu yang penting faedahnya, namun dia menunda apa yang dia bahas untuk tentunya memahami bagaimana keadaan maksud mad'unya atau mustami'nya. Maka ia sampaikan secara bertahap-tahap, tidak secara sekaligus satu tema gitu ya. Tapi bagaimana bertahap-tahap apa yang ia sampaikan. Itu metode dakwah. Metode dakwah yang bagus. Ketika ilmu itu disampaikan secara sekaligus, ya nggak akan mengena. Bisa jadi orang yang menerima itu akan berat hatinya, tidak akan mudah menerima apa yang ia sampaikan. Inilah bagaimana hikmah yang lain bahwa Al-Quran disampaikan
secara perlahan-lahan gitu. Yang maksudnya Al-Quran yang telah kami turunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah dengan secara perlahan-lahan, yaitu proses ketentuan dan ketetapannya yang telah pasti. Kami menurunkannya tidak sekaligus, maksudnya sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Nabi bertahanus, itu surat Al-Alaq ya. Ketika Isra Mi'raj itu surat Al-Isra dan yang lainnya gitu ya. Surat An-Najm gitu ya. Itu kan ada yang menerangkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi ya. Dan seterusnya. Ketika hijrah juga demikian. Itu berbeda-beda. Karena itu ketika di Mekah itu ayat-ayatnya tentang akidah, tentang tauhid, agar menguatkan Nabi dan para sahabat dalam keimanannya untuk menyampaikan Islam secara bertahap. Walaupun banyak penolakan dari kafir Quraisy, tapi bagaimana mereka mengajarkan secara bertahap, itu tetap metode yang dilakukan oleh mereka. Itulah bagaimana hikmahnya ketika Al-Quran turun secara bertahap. Dan bagaimana akidah itu benar-benar menguatkan seorang muslim ketika dakwahnya itu tidak sampai gitu ya. Karena hakikatnya kan manusia itu adalah berbeda-beda ya. Dan kita itu punya kewajiban hanya menyampaikan saja ya. Dalam ayatnya kan wa ma ala rasulinal balagul mubin Pak. Jadi kita itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah itu di tangan Allah ya. Bukan milik kita hidayah itu. Tetapi peringatan-peringatan itu sudah cukup sebenarnya. Dan bagaimana akidah itu benar-benar mengena di para sahabat. Sehingga terkenalah as-sabiqunal awwalun ya. Minal muhajirin, termasuk nanti orang-orang yang berhijrah ya. Wal ansor ya, orang-orang ansor yang menolong orang-orang muhajirin. Walladzina tabauhum bi ihsan ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi itulah untuk menguatkan saat itu, yaitu para sahabat. Dan setelah hijrah turunlah ayat-ayat tentang hukum, tentang hudud ya. Kemudian tentang akhlak turun secara bertahap-tahap juga. Maka itu menguatkan akidah dan juga amaliyah para sahabat. Bagaimana amaliyahnya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, disinilah bagaimana turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi, serta sebagai jawaban terhadap orang-orang yang bertanya, gitu kan. Bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah dalam rentang waktu 23 tahun lamanya. Kemudian bagaimana kisahnya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, kemudian diperintahkan kepada para sahabat untuk dihafal ya. Jadi bagaimana ada sebagian para sahabat yang hafal ya. Siapa saja? Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Sabit, beliau adalah penulis Al-Quran itu ya. Dan banyak lagi. Walaupun mayoritasnya mereka berat pada Al-Quran itu, yaitu berat menghafalnya, berat membacanya mayoritasnya. Seperti Bilal bin Rabah atau Abdullah bin Umi Maktum itu berat sekali ketika membaca Al-Quran. Tapi dari mereka itu diantaranya ada yang hafal. Itulah orang yang menjaga Al-Quran ya. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr itu ya, ayat 9 ya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Maka diperintahkan kepada para sahabat untuk menghafalnya dan terus dilestarikan kepada kita. Maka orang yang dimudahkan untuk menghafal, dia wajib untuk menghafalnya gitu. Apalagi orang yang benar-benar mempunyai panca indera yang baik untuk menghafal gitu ya. Karena kita lihat di zaman sekarang yang sudah saya katakan bahwa penghafal Al-Quran itu tidak keren kebanyakannya itu. Yang keren itu kebanyakan itu membahas perkara-perkara dunia, membahas politik, membahas tentang pemerintahan, membahas tentang biologi, ideologi dan seterusnya. Ini tidak tertariknya, ya, sayang sekali gitu. Padahal Al-Quran sudah berbicara semuanya tentang penciptaan manusia ada, itu ya, biologinya ada, tentang fisikanya ada, gitu ya, tentang bagaimana molekul-molekul itu kan diterangkan, bagaimana mukjizat para nabi, gitu kan, diantaranya ilmu morfologi juga di Al-Quran juga ada diterangkan, politik sesuai Al-Quran juga ada, gitu ya. Namun seseorang mencari yang lain gitu, filsafat Aristoteles gitu ya, filsafat Yunani. Akhirnya bagaimana mereka menegakkan kepemimpinan Islam atau kekhalifahan sedangkan mereka tidak paham pada Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang jauh dari zaman sekarang dan tidak keren gitu, kebanyakannya itu nggak pada tertarik. Padahal itulah orang-orang yang sangat utama ya diantaranya. Bukan hanya dia bisa memakaikan mahkota pada orang tuanya, tapi akan bermanfaat Al-Quran itu menjadi teman syafaat di hari kiamat nanti gitu. Akan menjadi syafaat. Karena siapa lagi yang bisa menemani dirinya tatkala tidak ada amalan yang lain. Kalau ada amalan yang lain ya masih mending gitu ya. Tapi kalau misalnya dia amalannya ketika itu hafalan Quran, maka Al-Quran lah jadi syafaatnya. Jadi Al-Quran yang benar-benar jadi syafaat nanti. Maka teman kita itu Al-Quran ya. Dan bagaimana pertemanan di akhirat nanti itu akan menjadi permusuhan gitu kebanyakannya. Al-ahillau yaumaidin ba'duhum li ba'din illal muttaqin gitu dalam surah Az-Zukhruf ya. Pertemanan itu akan menjadi musuh pada hari ini ya di antara kalian. Sebagian yang lain itu menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka landasannya itu bagaimana bertakwa sesuai dengan Al-Quran gitu. Bagaimana landasannya itu berdakwah sesuai dengan Al-Quran. Tutur katanya, tingkah lakunya, kemudian ucapannya sesuai dengan Al-Quran. Inilah yang diterapkan Nabi kepada para sahabat. Setelah menghafalnya, kemudian menuliskannya. Di mana ditulisnya? Nah, diantaranya di lembaran yang bisa ditulis. Kalau menulis Al-Quran waktu itu dianjurkan ya. Tapi kalau menulis hadis tidak bisa gitu ya. Nggak bisa. Tidak boleh menulis hadis ya. Perkataan dari Nabi, walaupun itu perkataan dari Nabi, tapi tidak boleh ditulis hadis itu. Tapi yang ditulis adalah Al-Quran. Karena itu, misalnya ada orang yang menulis hadis, maka itu adalah kemaluan ya. Sangat kurang baik ketika saat itu ya. Tapi kalau menulis Al-Quran, maka itu sangat dianjurkan. Karena itu sangat utamanya waktu itu para sahabat itu bagaimana menghafal hadis. Jadi pada katalar hadis Pak. Ya kita boro-boro hadis ya, Al-Quran aja berat untuk katalar gitu. Al-Quran yang 6.236 ayat gitu ya. Kalau di mushaf kita itu susah sekali. Apalagi hadis yang belasan ribu gitu ya. Hadis Bukhari berapa Pak jumlahnya semuanya? Nah, itu kan bisa belasan ribu atau ratusan ribu juga diletakkan hadis-hadis itu. Bahkan kalau di Sahih Bukhari-nya itu udah luar biasa, berbab-babnya itu berapa hadis gitu ya. Apalagi segitunya ya.
Berapa bab coba, itu kan banyak sekali kan di Sahih Bukhari ya. Tidak hanya di Imam Bukhari saja gitu ya. Ada yang ditemukan oleh Bukhari, sebagiannya ditulis, ada yang di Sahih Bukhari apalagi ya. Itu kan banyak sekali. Nah, ini terbayang ya. Bagaimana para sahabat hafal hadis gitu. Maka Al-Quran juga ditulis, misalnya nih, seperti di kulit ya. Itu ditulis Al-Quran itu. Di dedaunan atau yang lainnya. Juga pada tulang lurus yang memanjang, pelepah kurma, atau pada batu yang tipis. Apabila ayat-ayat telah diturunkan, beliau memerintahkan untuk meletakkan pada tempat kedudukan surat-suratnya. Beliau berkata kepada para sahabat, ya, beliau berkata, urutkanlah oleh kalian ayat ini, surat ini setelah ayat ini. Jadi memang ada petunjuknya, Pak. Kenapa Al-Fatihah pertama? Kenapa Al-Baqarah kedua? Itu ada petunjuknya dari Nabi. Ya. Walaupun turunnya juga tidak berurutan ya, tidak berurutan. Berurutan itu kalau secara turun gitu ya, itu kan Al-Alaq dulu ya, terus Al-Mudassir, terus Al-Muzammil gitu kan. Kalau secara turunnya itu. Tapi kalau secara di Al-Quran kita kan Al-Fatihah duluan gitu ya, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya kan. Itu ada petunjuknya dari Nabi gitu. Mereka lalu meletakkan ayat tersebut sesuai pada tempat suratnya. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi setelah menerima ayat-ayat, beliau bersabda, letakkanlah ayat ke dalam surat ini yang menceritakan tentang ini, yang menyebutkan tentang ini. Begitulah seterusnya hingga Al-Quran diturunkan seluruhnya sampai Rasul wafat, bertemu dengan Zat yang Maha Tinggi setelah Al-Quran mencapai titik yang sempurna. Jadi susunan ayat-ayat yang terkandung setiap surat pada mushaf itu adalah tauqifi, alias itu adalah sesuai dengan perintah Nabi. Tauqifi itu sesuai dengan perintah Nabi ya, maksudnya. Melalui malaikat Jibril yang asalnya dari Allah, itu tauqifiyah namanya. Artinya ada landasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh Al-Quran, seluruh ayat maksudnya ya, seluruh ayat Al-Quran telah sampai kepada umat melalui Nabi dan sama sekali tidak ada perselisihan. Nanti bagaimana turunnya dalam berbagai riwayat, nanti itu ada kesudahannya nanti. Itu belum sampai ke sana ya. Yang jelas bagaimana ayat-ayatnya maksudnya itu sama ya gitu, maknanya sama. Walaupun terkadang ada bunyi yang berbeda ya. Seperti di mushaf kita kan di surah Fussilat ya, wa yauma yusyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun gitu kan. Tapi ada juga yang membaca wa yauma nuhsyaru a'da'ullahi ilan nar dan seterusnya. Jadi beda sedikit ya. Yuhsyaru dengan nuhsyaru tuh. Kalau dalam ilmu sharaf itu juga berbeda gitu ya. Yuhsyaru mah itu kan ya fi'il gitu. Ya, sama fi'il madi cuman pada siapa gitu. Kalau yuhsyaru kan itu umum itu ya, kebanyakan gitu. Kalau nusyaru itu oleh Allahnya gitu. Nusyaru maksudnya kami kan gitu. Itu pasti ada perbedaan gitu. Tapi sama maksudnya. Makna yang dimaksud sama gitu. Walaupun bacanya berbeda, ada yang wadduha wallaili idza saja, ada yang wadduhe wallaili idza saja kan. Ada kan? Iya. Iya. Sama maksud apa yang dimaknai gitu. Iya. Ya, riwayat itu kan maksudnya sama sebenarnya, Pak. Yang berbeda itu kalau langgamnya langgam Jawa, itu nggak boleh. Langgam Jawa, langgam Sunda, itu atau langgam Cikampek gitu nggak boleh itu. Tapi kalau sudah ada riwayatnya dari Nabi, itu 20 riwayatan gitu ya, dikatakan itu tetap maksudnya sama.
Itu semua adalah tauqifiyah. Dengan kata lain, sistematika atau susunannya itu berasal dari Allah. Seluruh ayat Al-Quran telah sampai kepada umat melalui Nabi, dan sama sekali tidak ada perselisihan. Dan yang kita lihat sekarang ini merupakan bentuk yang diperintahkan oleh Rasulullah. Susunan seperti itu pula tertulis pada lembaran-lembaran tuh. Di antara mereka juga bikin lembaran-lembaran untuk menulis Al-Quran. Tulang-tulangan juga bisa gitu. Dan dedaunan. Kemudian batu tipis maupun yang telah hafal di dalam dada tuh. Oleh karena itu, susunan ayat-ayat yang terdapat di dalam surat-surat merupakan kepastian dan sifatnya tauqifi. Adapun susunan surat-surat satu dengan yang lainnya, maka hal itu berdasarkan ijtihad para sahabat. Nah, demikian juga ada yang ijtihad juga ya. Tapi ijtihadnya para sahabat adalah mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Nabi ya. Mereka tidak pernah menyimpang. Mereka itu sahabat itu jujur semuanya. Nah, itulah bagaimana kisah penulisan Al-Quran. Nanti ini tentang Al-Quran kita jelaskan di kesempatan lain saja ya. Besok kita lanjutkan kembali perihal akhlak Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa'fu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.